Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali belajar matematika. Kali ini kita akan membahas soal matematika yang belum tuntas. Di sini nomor 24, anak-anak yang benar itu hanya 3 anak. Mari kita perhatikan cara penyelesaiannya. Tabung A berisi air penuh. Diameter tabung A 40 cm dan tinggi 84 cm. Seperempat bagian volume air dituangkan ke dalam 2 tabung B dan C sama banyak. Tabung B dan C berukuran sama. Jari-jarinya tabung B separuh jari-jari tabung A. Tinggi tabung B sepertiga tinggi tabung A. Selisih tinggi air dalam tabung A dan B adalah V sama dengan 22/7. Anak-anak, di sini memang ada bagian soal yang tidak kontekstual, yakni tinggi tabung B sepertiga tinggi tabung A. Namun ini kita abaikan saja dulu. Nanti kita langsung akan mencari tinggi airnya saja. Karena seharusnya ini tabung B itu 2/3. Nah, jika ada soal seperti ini, kalian harus pahami dulu bahwa dituang 1/4, maka air di A itu masih berapa? 1 penuh itu karena 1/4, penyebutnya 4, maka biar 1, 4/4 dikurangi 1/4. Jadi utuhnya 4/4 kurangi 1/4. Jadi di A ada 3/4 bagian. Kemudian di tabung B dan C itu sama. Nah, itu untuk dua-duanya itu 1/4. 1/4 untuk B dan C. Maka masing-masing tabung berapa? Masing-masing tabung ya 1/4 dibagi 2. Kita hitung dengan pengwalik, 1/4 kali 1/2 dibalik. 2 ini seolah-olah 2/1, maka dikalikan menjadi 1/2. Hasilnya 1/8. Jadi baik di B ataupun di C ada 1/8 bagian volume air seluruhnya. Kalau ini Ibu, nah di sini Ibu tuliskan penuh. Nah, karena ini ada 1/8, maka ini Ibu bagi menjadi 8 bagian. 1 sampai 8, 8 bagian. Nah, kita tuang ke B 1/8, ke C juga 1/8. Nah, sehingga seperti ini. Nah, yang ditanyakan anak-anak itu selisih tinggi ini. Ini kan tabung A tingginya jadi berubah. Nah, ini tabung tinggi air di tabung A, bedanya dengan tinggi air dalam tabung B itu berapa? Nah, kalian diminta mencari itu. Nah, ini pecahannya dapat kalian amati. Ini tinggal 6, 1 sampai 6, maka 6/8 sama dengan 3/4, cocok ya. Kemudian yang kosong ini tadi ada 2 dari 8. Nah, 2/8 sama dengan 1/4. Jadi betul ya yang dituang 1/4. Sudah sesuai gambarnya. Lalu kita hitung yuk, ada berapa tinggi air di A dan ada berapa tinggi air di B. Nah, ini masih Ibu ulangi lagi. Selanjutnya kita akan menghitung volume air yang ada di B dulu. Kan tadi kita tahu yang di B itu 1/8 bagian. Nah, volume air di B berarti
Ibu ulangi. Sebelum kita mencari volume air di B, kita harus mencari volume air di A dulu atau volume air awal. Rumus volume tabung V R kuadrat T. Kita masukkan angkanya 22/7. Tadi diameternya 40, maka jari-jarinya 20 kali tingginya 84. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 7 dengan 84 itu yang 84 dapat 12. Tinggal 22 kali 20 kali 20 kali 12. Ada 105.600 cm kubik. 105.600. Lalu dari sini kita cari volume B. Volume air di tabung B sama dengan 1/8 volume air tabung air A. Rumus volume tabung B VR kuadrat T. Nah, ini T-nya Ibu beri B. TB maksudnya tinggi air di B. Nah, 1/8 kali 105.600 tadi. Ini ya. Terus ini kita masukkan angkanya. V-nya, R-nya 10 karena tadi dikatakan jari-jari B separuhnya A. TB-nya tinggi airnya kan belum tahu. Nah, ini kita tulis dulu TB. Nah, kalau sudah kita kalikan 22 kali 10 kali 10 2200 cm persegi ya, ini cm-nya 2 kali T-nya kali ini angka volume tabung A. Nah, ini per 7-nya tadi. Nah, ini kalau kita hitung anak-anak, T-nya dari sini ya. Kemudian 3200 ini kita pengwalik dengan 7. Nah, ini. Kalau tadi 2200 per 7, pindah sisi kanan menjadi 7/2200. Sudah pernah kita pelajari ya. Ini bisa kita coret. Nah, yang atas dapat 6. Tinggal 6 kali 7. Kenapa bisa begini? Karena 0 dengan 0 itu bisa dicoret ya. Jadi 2200 itu kalau dibagi 2200 dapat 1, yang 13.200 dapat 6. Tinggal 6 kali 7 ada 42 cm. Nah, jadi tinggi air di B 42 cm. Jadi kalau tadi di soal dikatakan sepertiganya itu salah. Nah, sepertiganya itu sekitar 28. Jadi kan nggak mungkin airnya malah lebih. Jadi ilustrasi pada soal tadi salah ya untuk tinggi ya. Kita abaikan saja dulu. Kemudian volume air di A berapa? Tadi tinggal 3/4 kali volume awalnya. Nah, kemudian agar bisa mencari tinggi air di A, kita masukkan dulu rumus volume. V kali R kuadrat kali tinggi air. Tinggi air belum tahu, sama seperti di B tadi. Sama dengan hasilnya perkalian ini. Nah, selanjutnya ini masih sama langkahnya. Kita masukkan angkanya. RA tadi 20 kali 20, tingginya tetap dulu karena baru akan kita cari ini volumenya. Kita kalikan 22 kali 20 kali 20 itu 8.800 cm. Nah, ini karena cm-nya 2 dibagi 7. TA-nya tetap. Nah, TA-nya dari mana? TA sama dengan ini. 8.800 per 7 kita pindah ke sisi kanan sama dengan menjadi kita balik menjadi 7/800.
8.800. Jadi kalau kita tulis seperti ini, 79.200 cm kubik kali 7 dibagi 8.800. Ini dapat kita sederhanakan ya, 0 dengan 0 bisa dicoret. Nah, 88 dibagi 88 1, yang 792 dapat 9. Nah, ini 9 kali 7. 9 kali 7 ada berapa? 63 cm. Nah, ini kan 3 ini 2, ini tinggal 1. Itu ya, kalau perpangkatan dibagi tinggal dikurangi saja. 3 kurangi 2, 1 cm. 63 cm. Nah, sudah ketemu tinggi air A 63, tinggi air B 42 cm. Tadi ditanyakan selisih tinggi air A dan B 63 cm kurangi 42 cm. Ada 21 cm. Nah, nanti kalian ini amati berulang-ulang biar kalian jelas. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan dengan nomor yang benar, ini hanya 11 anak. Nah, makanya yuk kita perhatikan lagi. Ini sudah pernah juga ya. Sebuah jalan kampung digambar pada selembar kertas. Panjang jalan pada kertas berskala 1:1500 adalah 24 cm. Pada kedua sisi jalan tersebut dipasangi tiang-tiang listrik. Jarak antar tiang 40 meter. Tiang listrik pertama dipasang pada masing-masing sisi ujung jalan. Tiang listrik terakhir dipasang pada masing-masing sisi ujung jalan yang lain. Banyak tiang listrik di jalan tersebut adalah titik-titik buah. Nah, anak-anak, tentunya yang dipasangi listrik itu jalan sebenarnya. Nah, karena belum tahu jalan sebenarnya, maka kita nanti harus mencari dulu panjang sebenarnya. Nah, ini ibu gambar dulu. Ini seolah-olah jalan ya, ini sisi yang satu, ini sisi yang lain. Di sini tadi ada pemberitahuan bahwa tiang listrik pertama dipasang pada sisi ujung jalan. Nah, ini kita pasang. Ini tiang listrik pertama. Kemudian tiang listrik terakhir dipasang pada sisi ujung jalan yang lain. Nah, ini yang terakhir. Nah, nanti yang lainnya itu berjarak 40. Ini dari yang pertama kita beri jarak 40. Jarak lagi 40. Begitu seterusnya. Sampai nanti kedua sisi jalan dipenuhi dengan tiang. Tapi jaraknya 40 meter. Yuk, kita cari dulu panjang sebenarnya ya. Nah, ini baru satu sisi ya. Nah, ini panjang sebenarnya anak-anak. Ingat-ingat, panjang sebenarnya sama dengan skala kali panjang gambar. PSS PG. Nah, mudah diingat toh. Panjang sebenarnya sama dengan skala kali panjang gambar. Skalanya 1500 kali 24 cm. Nah, 24 cm tadi panjang pada gambar. Kemudian ini kita hitung dikalikan hasilnya 36.000 cm. Kita jadikan meter. Senti menjadi meter itu tinggal kurangi nolnya 2. Ada 360 meter. Sudah tahu panjang jalannya
tinggal menghitung banyak tiang listrik dalam satu sisi dulu biar mudah. Panjang listrik dalam satu sisi sama dengan panjang jalan dibagi jarak tiang. Diingat, apabila itu jalannya ujungnya tidak bertemu, perlu ditambah 1. Sehingga 360 meter dibagi 40 meter tambah 1. 360 bagi 40 dapat 9 tambah 1, 10. Ini baru satu sisi. Kalau dua sisi, 10 kali 2, ada 20. Ayo yang masih banyak yang salah, perhatikan ini ya. Sebelum mencari banyak tiang listrik, kita harus tahu panjang jalan sebenarnya. Jangan sampai lupa, skala sampai kapanpun kalau mencari panjang sebenarnya, skala kali panjang gambar. PSS PG. Bisa juga PSS PP. PP apa PP? Panjang peta. Nah, nanti jangan sampai salah. Yang sekarang contohnya gambar, besok ganti peta sudah bingung. Sebenarnya sama saja. Intinya, setiap mencari sebenarnya tentunya dari skala dikalikan panjang gambar. Kita lanjut nomor 22. Nah, ini simetri. Kalau tidak ada tulisan simetri lipat, simetri putar, nah kita asumsikan simetri putar ya. Nah, ini ada gambar. Gambar ini harus kamu cermati. Ini panah ke dalam, panahnya keluar, panahnya ke dalam, panahnya keluar. Yang namanya simetri itu nanti bertemu plek. Kalau yang keluar, yang ke dalam. Nah, coba ini perhatikan. Ibu gambar dulu. Nah, duplikatnya ya. Ini duplikatnya ibu gambar. Nah, ini nanti akan ibu putar. Maka ibu beri tanda dulu. Nah, biar nanti kalian tahu kalau ini berputar, ibu beri tanda merah di sini ya. Sekarang akan kita putar 90 derajat, seperempat 90 derajat. Nanti kamu bandingkan dengan gambar duplikatnya ini. Kalau panahnya sesuai, berarti itu simetri putar pasnya. Yuk kita putar derajat. Nah, ini panahnya ke dalam, yang di sini keluar. Tidak cocok putaran pertama. Kita putar lagi 100 derajat. Nah, sama tidak? Sama, berarti itu sumbu simetri. Sumbu simetrinya dengan putaran 180 derajat. Sekarang kita putar lagi 90 derajat lagi. Nah, sama tidak? Tidak, ini keluar, ini ke dalam. Baru dapat 1, kita putar. Nah, sama tidak? Sama. Berapa kali yang sama? 2 kali. Berarti sumbu simetrinya ada 2. Begitu ya. Besok memutarnya diingat-ingat. Selanjutnya nomor 30. Nah, ini yang benar ada 17 anak. Yuk, agar yang masih salah menjadi benar, perhatikan. Berikut nilai ulangan siswa SD Unggul Jaya
Presentasi siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah. Nah, sebelum mencari presentasi, kita harus mencari rata-rata dulu. Bagaimana caranya? Yuk perhatikan. Nah, sebelum mencari rata-rata, kita harus tahu dulu jumlah datanya. Dari mana asalnya? Dari sini. Yang dapat nilai 70 ada 4, maka 70 kali 4. Tambah 76 kali 6, tambah 80 kali 8, tambah 88 kali 10, tambah 90 kali ini tengah-tengahnya antara 8 dengan 6, 7. Kemudian 94 kali. Ini juga tengah-tengahnya 4 dengan 2, 3. Kamu hitung terus kamu jumlahkan. Hasilnya 3168. Kemudian banyaknya siswa itu berapa? Ini ada yang 74. Berarti banyak siswa 4 tambah yang 766, yang 88. Nah, ini kita tambah, ini 10. Terus ini 7, terus ini 3. Berarti banyak data atau banyak siswa semuanya 38. Nah, rata-rata itu jumlah semua data dibagi banyak data. Tadi sudah dihitung. Jumlah semua data. Oh, ini salah ya. Ini harusnya rata-rata. Sehingga rata-ratanya 3168 dibagi 38. Kalau kita hitung 83,368 sekian, masih panjang. Nah, presentasinya asalnya dari banyak siswa di atas rata-rata dibagi banyak siswa seluruhnya. Banyak siswa di atas rata-rata yang nilainya di atas 83. Ada berapa? 80 itu di bawah rata-rata. 88 sudah di atas rata-rata. Ada berapa yang 88 tadi? Ada 10. Yang 90 ada 7. Ada 13, 10 tambah 7. Kemudian 17 tambah 3, 20. Nah, berarti yang mendapat di atas rata-rata ada 20. Ini ya, 10 tambah 7 tambah 3 kali 100%. 20 per 38 kali 100%. Kalau kita hitung, hasilnya 52,631%. Nah, ini anak-anak hitungannya. Tetapi di jawabannya tidak ada. Ya, kita ambil yang mendekati seandainya muncul masalah seperti itu. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga besok kalau ujian nggak ada soal yang salah hitung ya. Jadi semuanya pasti hasilnya. Tidak ada yang salah soal juga. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.